berkaitan dengan tesis yang pernah ditulis oleh saudari Cindy, yaitu menyangkut peran harapan sebagai mediator pada hubungan antara resiliensi dan grit pada perempuan dengan polycystic ovarian syndrome. Jadi mau dilihat di sini bagaimana sebetulnya peran harapan, ya, bagaimana harapan itu berperan untuk membuat seseorang atau khususnya perempuan menjadi resilient dan pada saat yang sama dia bisa menjalani semua proses perawatan yang harus diterimanya. Nah, untuk lebih detailnya mari kita dengarkan dan saksikan. Inilah Cindy Arlinda. Silakan, Cindy, boleh di-share PPT-nya. Baik, Pak. Terima kasih. Apakah sudah terlihat? Sudah. Oke, baik. Pertama-tama terima kasih untuk forum diskusi ini telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan hasil tesis saya yang berjudul Peran Harapan sebagai Mediator dalam Hubungan Resiliensi dengan Grit pada Wanita yang Mengalami Polycystic Ovarian Syndrome atau PCOS. Jadi di sini saya melakukan penelitian ini bersama dosen pembimbing saya yaitu Bu Francisca dan Bu Riana. Sebentar. Oke, sebelum kita berbicara lebih lanjut mengenai harapan, grit, dan resiliensi, mungkin saya akan memperkenalkan dulu mengenai apa itu PCOS. Karena mungkin sebagian teman-teman juga belum tahu apa itu PCOS, apalagi laki-laki. Karena PCOS ini terjadi juga pada perempuan saja. PCOS ini adalah suatu gangguan endokrin yang ditandai dengan meningkatnya jumlah androgen pada perempuan, menstruasi yang tidak teratur, atau terdapatnya kista pada ovarium. Jadi PCOS ini adalah gangguan endokrin, jadi kayak ada kista kecil-kecil di ovariumnya perempuan yang mengganggu proses menstruasi perempuan sendiri. PCOS ini terjadi karena adanya beberapa faktor, bisa seperti metabolisme, neuroendokrin itu seperti tumor, atau bisa juga dipengaruhi oleh hormonal, genetik, dan lingkungan. Kenapa kami tertarik untuk meneliti PCOS pada perempuan? Ini karena kalau misalnya kita lihat, PCOS ini merupakan penyebab utama infertilitas pada perempuan, hirsutisme, yaitu tumbuhnya banyak bulu yang lebat di bagian tubuh perempuan hingga wajahnya, dan oligomenorea pada perempuan, yaitu seperti pendarahan ketika menstruasi. Jadi volume darah ketika menstruasi ini semakin banyak dibandingkan perempuan yang normal. Diketahui PCOS ini berhubungan kuat dengan obesitas. Kalau dilihat dari Indonesia sendiri, data Indonesia ini kalau dilihat perempuan ini 2 kali lipat lebih tinggi tingkat obesitasnya dibandingkan laki-laki. Kalau perempuan ini sebesar 29,30%, sedangkan laki-laki sekitar 14%. Dan tingginya obesitas ini berpengaruh juga dengan meningkatnya prevalensi individu perempuan yang mengalami PCOS. Karena individu dengan obesitas akan cenderung memiliki kemungkinan yang lebih tinggi mengalami PCOS. Dan individu yang mengalami PCOS ini juga rentan mengalami resiko medis seperti resistensi insulin, diabetes mellitus tipe 2, penyakit kardiovaskular, infertilitas, dan kanker, serta gangguan psikologis. Tujuan dari perawatan PCOS sendiri ini untuk menyembuhkan gejala-gejala PCOS, mengurangi resiko dari gangguan PCOS, dan mendapatkan kehamilan yang aman. Kalau dilihat berdasarkan penelitian, sudah cukup banyak peneliti yang melakukan penelitian mengenai
PCOS ini di bidang medis, sementara untuk di bidang psikologisnya sendiri masih cukup kurang. Itu kenapa kami tertarik untuk meneliti kasus ini. Dan kalau dilihat dari segi psikologisnya, PCOS ini sangat berdampak pada kesehatan mental perempuan. Individu yang mengalami PCOS ini cenderung dapat mengalami stres, cemas, depresi, sehingga menurunkan kualitas hidupnya. Diketahui bahwa 57% perempuan dengan PCOS setidaknya mengalami satu masalah psikologis, yaitu diantaranya bisa stres, cemas, depresi, atau kualitas hidup yang rendah. Kenapa hal itu terjadi? Karena PCOS sendiri membuat perempuan rentan terhadap jerawat. Lalu ketakutan akan infertilitas. Infertilitas ini biasanya ketakutan ini terjadi pada individu yang sudah berumah tangga. Dan karena ada juga tuntutan dari lingkungan sosialnya untuk segera hamil, sehingga hal ini akan mempengaruhi kondisi psikologis perempuan. Lalu hirsutism itu yang kembali seperti tadi sudah dibilang, bahwa perempuan akan dipenuhi oleh bulu-bulu halus di seluruh tubuhnya hingga muka, sehingga perempuan tersebut mengalami gambaran citra tubuh yang rendah. Jika berdasarkan penelitian sebelumnya, belum ada yang meneliti mengenai PCOS yang dikaitkan dengan resilience, hope, dan grit. Sebelumnya ada yang meneliti tentang resilience dan grit, tapi tidak di bidang klinis. Dan isi dari penelitian tersebut mengatakan bahwa tidak ada hubungannya antara resilience dengan grit, sehingga di penelitian kali ini memodifikasi dengan cara melakukan mediasi dengan hope sebagai mediasi antara resiliensi dengan grit. Resiliensi sendiri ini merupakan kemampuan individu untuk bangkit kembali atau pulih dari kondisi stres yang dihadapi. Jadi ketika individu mendapatkan diagnosa dari dokter bahwa ia mengalami PCOS, ia diharapkan dapat bangkit dari diagnosa tersebut dan tidak selalu down ketika setelah didiagnosa mengalami PCOS. Lalu, hope sendiri merupakan suatu kekuatan hidup yang multidimensional yang dikarakteristikan dengan kepercayaan diri terhadap ekspektasi dalam mencapai hal yang realistis dan signifikan. Jadi harapan ini sendiri ketika individu dengan PCOS memiliki harapan untuk sembuh, hal ini mengindikasikan bahwa ia memiliki ekspektasi bahwa suatu hari dia akan sembuh. Sementara grit adalah kekuatan kepribadian individu yang ditentukan oleh dua hal, yaitu ketekunan dan konsistensi untuk mencapai tujuan jangka panjang. Kenapa grit ini diambil? Karena grit sendiri ini karena untuk menjalani perawatan PCOS sendiri membutuhkan waktu yang cukup lama, bisa bertahun-tahun, dan hal itu juga hasilnya juga belum pasti. Maka itu ketekunan dan konsistensi dalam menjalani perawatan ini sangat dibutuhkan oleh perempuan dengan PCOS. Metode penelitian yang dilakukan yaitu individu yang didiagnosa mengalami PCOS berusia produktif 18 sampai 49 tahun. Waktu itu dilakukan tryout sebanyak 100 orang dan penelitian yang dilakukan menggunakan 241 orang. Jenis penelitian kuantitatif non-eksperimental dan pengambilan sampling dengan purposive sampling. Setting media penelitian yaitu melalui media sosial, yaitu. Jadi kami menyebarkan kuesioner ke dalam forum grup khusus PCOS Indonesia. Jadi udah ada forum yang bernama PCOS Fighter Indonesia, dan kami memberikan kuesioner ke dalam grup tersebut. Untuk grid-nya kami menggunakan 8 item. Short grid scale dengan 8 item. Untuk resilience-nya kami menggunakan brief resilience scale dengan jumlah 6 item, dan untuk hope-nya kami menggunakan hard hope index yang terdiri dari 12 item. Berdasarkan hasil deskripsi partisipan penelitian didapatkan bahwa usia
yang mengisi form penelitian berusia antara 26 sampai dengan 30 tahun ke atas. Lalu durasi yang mengalami PCOS ini ada yang dari beberapa bulan, seperti 3-4 bulan hingga lebih dari 4 tahun. Perawatan yang dilakukan, yang paling banyak dilakukan oleh perempuan dengan PCOS yaitu mengubah pola makan menjadi yang lebih sehat, dan yang paling sedikit yaitu akupuntur. Progres terbesar yang dirasakan oleh individu yaitu siklus menstruasi yang mulai teratur, dan yang terkecil yaitu kerontokan rambut. Jadi individu dengan PCOS juga rentan mengalami kerontokan rambut. Berdasarkan hasil penelitian, manajemen perawatan yang paling banyak dilakukan oleh partisipan yaitu mengatur pola makan yang sehat sebanyak 88%. Memodifikasi gaya hidup seperti diet merupakan perawatan yang paling utama direkomendasikan untuk perempuan dengan PCOS. Karena makanan-makanan yang dikonsumsi dan gaya hidup ini berhubungan erat dengan kondisi hormonnya. Lalu hasil perawatan yang dilakukan menunjukkan sebanyak 46 partisipan mengalami perbaikan pada siklus menstruasi. Salah satu tanda perempuan mengalami PCOS yaitu terjadi siklus menstruasi yang panjang atau bahkan tidak teratur. Bahkan individu juga sangat jarang mengalami menstruasi. Jika dikaitkan dengan penelitian resilience, grit, dan hope, ditemukan bahwa resilience dan grit memiliki hubungan yang sangat kuat meskipun tanpa kehadiran hope sendiri sebagai mediator. Hasil menggambarkan bahwa perempuan dengan PCOS yang memiliki tingkat resilience yang tinggi akan tekun dan bersemangat dalam menjalani perawatan yang membutuhkan proses yang cukup lama. Jadi, individu yang udah resilience, yang udah bisa kembali bangkit dari diagnosa dokter tadi, ketika dia memiliki grit yang tinggi, hasilnya pun akan positif. Kehadiran hope memiliki peran untuk menjadi mediator pada hubungan antara resilience dengan grit. Akan tetapi nilai koefisiensi indirect effect-nya tidak lebih besar dibandingkan dengan direct effect-nya. Jadi, dia tidak terlalu berpengaruh sebenarnya. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor pertama yaitu karena hubungan yang awalnya tadi antara resilience dengan grit memang sudah tinggi sehingga tidak dibutuhkan mediasi lebih lanjut. Faktor kedua karena pada bagian dimensi hope ini, salah satunya yang terdiri dari kognitif temporal ini yang memiliki pengaruh signifikan terhadap kedua dimensi grit. Sementara yang lainnya tidak memiliki pengaruh sama sekali terhadap grit. Hal tersebut membuat hasilnya juga jadinya hope tidak signifikan untuk menjadi mediator. Kognitif temporal yang tadi yang paling tinggi hubungannya antara grit dengan resilience ini mendorong perempuan PCOS untuk konsisten dan tekun pada perawatan yang dijalani. Dimensi positive readiness dan ekspektansi pada hope berpengaruh secara signifikan, dan dimensi ketekunan menggambarkan bahwa perempuan dengan PCOS pada penelitian ini memiliki kepercayaan diri. Jadi harapan ini terdiri juga dari kepercayaan diri individu untuk mencapai hasil yang diinginkan. Kalau berdasarkan penelitian, para subjek penelitian memiliki kepercayaan diri yang tinggi untuk bahwa mereka akan sembuh. Dan mengambil tindakan ketika mereka sudah berharap, mereka akan mengambil tindakan untuk mencapai kesembuhannya tersebut. Interconnectedness with self and others pada hope menunjukkan tidak ada pengaruh terhadap kedua dimensi grit, mengindikasikan bahwa tidak terdapat keterkaitan antara koneksi dengan orang lain maupun spiritualitas. Jadi ketekunan sendiri dan konsistensi ini lahir dari diri individu itu sendiri. Kalau misalnya biasanya individu, kalau dilihat dari sisi budaya, individu sendiri yang lebih individualistik, yang tujuan hidupnya ini untuk dirinya sendiri bukan untuk banyak orang, akan cenderung memiliki grade yang lebih tinggi. Dan mau dia mendapatkan semangat dari orang lain atau tidak, dia akan tetap memiliki kegigihan untuk mencapai tujuannya.
Lalu dimensi consistency of interest dari grid menunjukkan nilai koefisiensi yang rendah, paling rendah dengan HOP dibandingkan dengan hubungan resilience dengan konsistensi of interest. Hal tersebut menggambarkan bahwa meskipun individu memiliki harapan untuk sembuh dari gangguan PCOS, tetapi individu mengalami kesulitan. Jadi kalau dilihat bahwa individu ini terkadang yang jika mereka memiliki resiliensi yang tinggi dan harapannya tinggi, biasanya ada yang tidak memiliki grit yang tinggi. Kenapa hal itu terjadi? Karena mereka tidak memiliki konsistensi untuk mencapai tujuan jangka panjangnya, yaitu kesembuhan. Sehingga pengobatan ini menjadi tantangan tersendiri bagi para medis untuk memberikan pelayanan. Faktor ketiganya karena kalau dilihat dari dimensi resiliensi ini terdapat optimis. Sikap optimis ini mengarahkan pada individu berperilaku aktif menuju hasil yang positif di masa depan. Sehingga kalau kita lihat dari harapan sendiri ini, tanpa ada harapan, individu sudah bisa berperilaku positif untuk mencapai hasil yang diinginkan. Karena di dalamnya ada rasa optimis. Optimis ini yang mengarahkan individu untuk tekun dan terus konsisten untuk mencapai kesembuhannya. Kalau disimpulkan, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, didapatkan bahwa resiliensi memiliki hubungan signifikan yang positif dengan grit. HOPS memiliki peran sebagai mediator pada hubungan antara resilience dan grit, tetapi peran tersebut memiliki nilai koefisiensi yang lebih rendah dibandingkan dengan hubungan resiliensi dengan grit tanpa adanya mediasi HOP. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan signifikan antara resiliensi dengan grit tanpa perlu adanya peran mediasi dari HOP. Untuk saran dari penelitian ini, diharapkan dapat mengambil data kontrol yang lebih banyak seperti tingkat pendidikan, status ekonomi untuk memperkaya hasil penelitian. Dan disarankan untuk melakukan metode penelitian kualitatif. Untuk saran praktisnya sendiri, dapat memberikan asesmen terkait dengan resiliensi, grit, dan HOP pada perempuan yang didiagnosis PCOS, sehingga dapat memprediksi hasil perawatannya. Jadi sebelum dokter memberikan perawatan yang panjang, lebih baik dianalisa dulu bagaimana tingkat HOP-nya sendiri, lalu tingkat resilience dan tingkat grit-nya pasien, sehingga dapat memberikan treatment yang lebih baik sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Oke, sekian penelitian ini. Terima kasih, Saudari Cindy. Kita tepuk tangan dulu untuk presentasinya. Kita apresiasi ya. Telah diuraikan kepada kita tadi secara mendetail apa saja yang dia temukan dari penelitian ini ya. Jadi kelihatan bahwa memang resiliensi berkaitan erat dengan grit ya. Jadi ya dua variabel yang sama-sama positif ya, mulai mengandung unsur-unsur positif ya, tentu membuat subjek itu semakin bersemangat dalam menjalani perawatan yang membutuhkan waktu yang lama. Sekali lagi terima kasih. Kita kemudian berlanjut kepada Ibu Riana untuk menyampaikan beberapa penekanan barangkali atau latar belakang dan seterusnya. Silakan Ibu Riana, kami berikan waktu. Ya, terima kasih banyak Pak Raja. Terima kasih Cindy sudah berbagi ya, sharing mengenai grit ini ya. Menurut saya menarik sekali. Lebih baik mungkin tanya jawab langsung ya Pak, biar tahu apa sebenarnya mau diketahui dari teman-teman nih Pak. Oke, boleh. Ya, terima kasih Pak Raja. Terima kasih atas sarannya.
Jadi kita tentu tadi sudah menangkap ya beberapa poin yang ditekankan tadi oleh Cindy ya berkaitan dengan penelitiannya. Ya, barangkali di bagian-bagian tertentu ada yang Anda rasa belum jelas, boleh ditanyakan ulang lagi untuk dijelaskan, atau ada hal-hal yang mungkin menarik Anda ketahui, kenapa bisa meneliti hal tersebut. Ya, silakan saya berikan waktu, boleh Anda langsung angkat tangan, ya, atau bisa juga menuliskan lewat chat ya. Nanti akan saya bacakan. Silakan teman-teman. Luar biasa, kita cukup banyak sore ini ya. Ada 30-an orang ya. Ya, biasanya moderator ya tugasnya bukan hanya memperlancar ya. Ya, kalau dalam variabel kan moderator ini ya bisa memperlambat atau mempercepat sesuatu hubungan ya. Begitu. Jadi, tapi kalau moderator kita sore hari ini mungkin untuk memancing kita ya, bisalah sebagai provokator lah gitu ya. Jadi kalau moderator di FDI itu tuh tugasnya itu bertambah, provokator atau pemancing gitulah ya. Ya, menarik sekali bagi saya ya, Saudari Cindy. Saya sebagai pria ya tentu tertarik ya beberapa hal dan perlu belajar juga ya, Jadi memang dunia para pria ya berbeda dengan dunia kaum wanita ya, tapi ya tanpa satu sama lain ya juga dunia ini tidak menarik ya. Jadi saling melengkapi. Nah, PCOS ini apa yang membuat Anda tertarik kira-kira, Cindy? Kalau boleh misalnya dijelaskan sedikit dalam dalam studi awal itu key artikelnya itu subjeknya itu apa waktu itu? Ya, jadi mungkin dari situ kita bisa mendapat pencerahan ya dari Cindy. Kira-kira pembandingannya bagaimana dengan studi awal? Boleh cerita kira-kira Cindy? Oke, sebenarnya penelitian ini saya dapatkan dari fenomena media sosial, terutama di bagian perempuan. Karena saya kebetulan di bagian klinis, saya mau mencari sesuatu yang memang arahnya sangat klinis, termasuk subjeknya juga. Makanya saya tertarik untuk meneliti apa yang sangat jarang diteliti di Indonesia. Ya, ya. Kalau misalnya saya sudah melihat kayak seperti kanker dan lain-lain, itu sudah banyak yang diteliti. Sementara ketika masuk ke bagian PCOS, lebih banyak bagian medis ketika mencari artikel tersebut. Dan sementara di bagian psikologisnya sendiri sangat jarang. Sementara kalau dilihat PCOS ini sangat berpengaruh pada kesehatan mental perempuan itu sendiri. Tapi masih sangat jarang adanya penelitian tentang hal tersebut, dan di Indonesia sendiri berdasarkan survei juga mereka sangat membutuhkan seperti seminar dan lain-lain terkait dengan kesehatan mental yang dimiliki perempuan dan PCOS. Mereka juga membutuhkan dukungan secara moral agar mereka dapat melakukan perawatan dengan lebih bersemangat, sehingga saya memutuskan untuk mengambil ini sebagai penelitian saya. Ya, terima kasih Cindy atas pengalamannya ya. Iya, Pak. Ya, mungkin ada tambahan dari Bu Riana? Iya. Ya, khususnya Sebenarnya poin ya yang tadi itu. iya Pak, makasih Pak Raja. Ya sebenarnya bukan hanya PCOS yang bisa diteliti dengan variabel GRID dan HOPE,
Karena semua penyakit juga kayaknya bisa ya Mm-mm. dihubungkan dengan kedua variabel ini gitu. Jadi mungkin teman-teman bisa apa namanya ya, bisa membayangkan bagaimana kesehatan mental dari seseorang yang sakit apapun itu ya. Apalagi di PCOS yang berat ya. Jadi sakit apapun, stres sedikit aja itu juga bisa dipengaruhi, bisa mempengaruhi hope dan juga apa ya, kesehatan mental kita gitu. Iya. Cuma Cindy milih yang spesifik seperti ini karena memang sangat perempuan ya, hanya terjadi pada perempuan. Mungkin bisa dikaitkan dengan ini ya, Sin, apa namanya, kayak zaman sekarang itu kan anak-anak cenderung obesitas ya. Iya. Apakah ini terkait juga dengan pola makan para wanita ya? Mungkin ya, yang manis-manis, mungkin apa gitu. Kira-kira dari teori yang Cindy dapatkan itu, hal ini terkait dengan makanan nggak? Konsumsi makanan? Sangat terkait Ibu, karena PCOS sendiri berdasarkan penelitian, individu yang tinggal di perkotaan cenderung memiliki kemungkinan lebih tinggi untuk mengalami PCOS dibandingkan dengan individu yang berada di pedesaan, yang tidak di perkotaan, di pinggir kota sendiri. Karena PCOS sendiri ini kan berkaitan juga tadi oleh sistem pencernaan dan gaya hidup. Jadi kalau gaya hidupnya sendiri nggak baik, akan berdampak pada sistem reproduksi. Gitu. Iya. Jadi memang sangat terkait sekali ya dengan kesehatan mental juga dan pola hidup sehat ya, Sin. Iya, Ibu. Iya. Cuma saya juga bingung nih, kita harus menyampaikan apa ya, Pak? Karena teman-teman juga kayaknya sudah jelas banget ya mengenai hal ini. Atau mungkin ada pertanyaan terkait dengan variabel kali. Ya, silakan teman-teman. Iya, ada teman-teman yang mau nanya gitu, variabel yang sih dipakai. Oh, ini ada pertanyaan, Pak. Ya, ada pertanyaan dari Jovita ya, saya bacakan ya. Selamat sore Pak Raja, Ibu Riana, dan Kak Cindy. Izin bertanya, setelah melakukan penelitian, kira-kira apa kontribusi yang bisa diberikan dari segi psikologi kepada orang yang menderita PCOS ini? Ya, walaupun mungkin tadi sudah disinggung ya di dalam pemaparan, mungkin penanya ingin sesuatu yang lebih konkret mungkin ya, begitu ya Cindy? Ya. Silakan Mbak Cindy. Untuk yang pertama tadi, kontribusinya untuk di bidang perawatan. Jadi ketika individu nih, kita berkolaborasi dengan tim medis. Ketika individu mau melakukan perawatan PCOS, kita bisa melakukan kuesioner dulu kepada individu tersebut untuk melihat tingkat resiliensi maupun grade-nya dia. Kalau misalnya, karena kalau kita lihat, jika individu dengan grade yang rendah atau resiliensi rendah, itu tidak akan mendukung pengobatan dari yang dokter telah berikan. Jadi akan stuck di sana saja prosesnya. Tapi kalau kita tahu ternyata grade-nya mereka rendah, dan jadi kita bisa lebih awal tuh kayak memberikan cara bagaimana untuk meningkatkan grade itu sendiri atau resiliensi itu sendiri sehingga perawatan bisa lebih maksimal. Dan untuk kontribusi lainnya, penelitian ini telah diseminarkan juga kepada komunitas PCOS, di mana mereka pada akhirnya juga membuat suatu grup untuk saling mendukung, karena selama ini mereka tidak mendapatkan wadah untuk berinteraksi secara emosional. Mereka hanya tahu secara medis aja mereka harus melakukan apa, tetapi mereka tidak mendapatkan dukungan secara emosional dari sesama yang mengalami PCOS, dan mereka juga tidak tahu bagaimana kondisi mental mereka sendiri. Jadi melalui penelitian ini mereka bisa melihat sendiri tingkat grit maupun resiliensi mereka masing-masing untuk mendapatkan hasil yang maksimal dalam menjalani pengobatan gitu. Ya, jelas kira-kira Mbak Jovita. Jadi memang sentuhan psikologis itu sangat berperan ya, baik sebelum, selama perawatan, dan mungkin juga sesudah perawatan ya, Mbak Cindy. Ya, seperti itu ya. Iya, benar Pak.
Artinya yang paling kentara kelihatan itu misalnya ya apakah ya obat-obat apa yang harus diberikan, apakah layak diberikan penanganan tersebut kepada pasien. Nah, jadi bagus banget ya kalau ada campur tangan psikolog di situ ya. Seperti itu Ibu Riana. Kurang lebih ya kita bisa tangkap. Ya, menarik sekali. Ada lagi saya lihat ya ungkapan terima kasih rupanya. Saya pikir pertanyaan berikut ya. Ya, silakan Hartinah ini ya yang bertanya. Iya Pak. Saya izin bertanya, selamat sore Bu Riana, Cindy, Pak Raja. Ya, sore. Soalnya kalau saya ingin bertanya terkait PCOS ini, karena sejujurnya saya jarang mendengar PCOS ini, tetapi kalau tadi kita menyimak untuk hasil penelitian dikatakan orang yang sudah resiliensi itu akan memiliki grit gitu ya. Nah, sebenarnya dari karakteristik PCOS ini sebenarnya apakah memang memungkinkan dia bisa sembuh gitu? Mungkin saya agak skip atau gimana. Tetapi kayak misalnya kalau misalnya kita beda kayak orang diabetes gitu kan ya. Kalau dia udah diabetes artinya dia kan akan seumur hidup diabetes gitu ya. Nggak ada kemungkinan untuk sembuh gitu kan. Nah, tetapi pada PCOS ini sebenarnya kayak gimana? Apakah memang memungkinkan dia untuk sembuh gitu? Terus pertanyaan lagi, cara dapat link untuk dapat ke komunitas PCOS itu seperti apa sih? Itu susah nggak sih dapatnya untuk bisa penelitian gitu ya? Karena waktu itu dulu juga saya pernah mau meneliti ke komunitas kanker, itu benar-benar mana-mana deh cari jungkir balik dari relasi teman sampai ke organisasi itu benar-benar nggak dapet gitu ya. Terus pertanyaan berikutnya kan saya sempat lihat nih kalau Mbak Cindy juga bikin sosialisasi sehat mental pada penderita PCOS gitu kan. Nah itu masih seru banget tuh karena berhubungan langsung gitu kan sama peserta-pesertanya gitu kan. Maksudnya kayak kalau kita penelitian kan memang apalagi kalau kuantitatif ya mungkin lebih ke di atas kertas. Nah, tapi ketika interaksi langsung dengan pasien PCOS itu seperti apa sih gitu? Mungkin saya ingin penjabarannya lebih lanjut karena kan tadi juga Mbak Cindy juga sempat mention nih kalau mereka tuh nggak ada wadah gitu loh untuk saling berbagi emosi gitu ya. Which is kalaupun ada seminar seperti ini akan sangat baik dan sangat bermanfaat nih untuk para pasien dengan PCOS. Nah, mohon sharingnya aja itu aja. Terima kasih. Oke, baik Hartinah. Terima kasih pertanyaannya. Bisa langsung mungkin ditanggapi dari Cindy? Ya. Baik, bisa menjawab Pak Raja. Mengenai pertanyaan yang pertama, PCOS ini bisa disembuhkan melalui obat-obatan maupun pola hidup sehat. Jadi obat-obatannya sendiri ini untuk mengatur hormon, dan untuk pola hidup yang sehat ini ya seperti yang kita ketahui bahwa gula itu kayak musuh terbesarnya perempuan dan PCOS dan makanan-makanan junk food. Jadi untuk menyembuhkan PCOS ini caranya yaitu dengan mengubah pola hidup yang sehat dan dibantu dengan hormon jika obat-obatan terkait dengan hormon jika diperlukan. Tetapi sayangnya untuk perempuan sendiri, untuk kita semua deh, untuk diet itu banyak yang kesusahan. Entah itu ada yang namanya istilah cheating day karena tidak bisa konsisten, kurang bisa konsisten atau kurang bisa menahan nafsu untuk tidak makan makanan yang junk food gitu. Terlebih dengan perempuan yang PCOS ini, mereka harus sangat konsisten menjaga pola hidupnya mereka, mengurangi yang namanya karbo yang mengandung gula dan lain-lainnya. Dan juga harus diimbangi dengan olahraga. Jika sudah mungkin sudah lebih berat, mereka akan dibantu dengan hormon. Dan dengan itu semua, mereka memiliki kemungkinan untuk sembuh. Banyak perempuan dan PCOS juga yang sembuh. Tetapi itu kuncinya yaitu harus konsisten terhadap perawatan yang dilakukan. Untuk yang kedua, cara masuk ke komunitas PCOS itu, puji Tuhan, saya di welcome di komunitas tersebut. Saya mencari di Instagram, komunitas PCOS Indonesia, itu salah satu komunitas terbesar PCOS yang ada di Indonesia.
mereka setuju untuk melakukan penelitian, mereka membantu untuk menyebarkan kuesioner melalui feed Instagram maupun story Instagram, dan cukup banyak subjek yang mengisi kuesioner tersebut. Dan ketika melakukan penelitian, ketika untuk melakukan sosialisasi juga mereka sangat welcome, karena mereka sering sekali melakukan seminar-seminar terkait dengan PCOS. Tetapi kalau dilihat-lihat di Instagram tersebut lebih banyak yang terkait dengan seperti gaya hidup, tentang hormon-hormon, dan terkait dengan dunia medis. Sementara yang tadi tentang psikologinya sendiri ini sangat kurang. Jadi mereka sangat welcome. Dan ketika sosialisasi ini dilakukan, cukup banyak teman-teman yang hadir di sosialisasi tersebut, karena itu pertama kali seminar yang diadakan oleh PCOS Indonesia terkait dengan mental health. Mereka jadi lebih aware bahwa memang kondisi mereka yang sekarang PCOS ini sangat berpengaruh, mereka sangat rentan terhadap depresi, stres, dan lain-lain. Bukan hanya dari dalam diri saja, bisa juga dari faktor luar lingkungan, seperti keluarga maupun teman-teman dekat, terutama yang sudah menikah tadi. Mereka memiliki tuntutan untuk memiliki keturunan, dan hal tersebut sangat berpengaruh pada kesembuhannya lagi nih. Jika individu dengan PCOS stres, mereka akan kesembuhannya juga akan lebih berkurang gitu tingkatnya. Seperti itu. Iya. Iya, mungkin ada tambahan dari Ibu Riana. Iya boleh Pak, terima kasih. Ya tadi Cindy sudah menjelaskan dengan baik ya mengenai bahwa PCOS itu bisa disembuhkan. Memang kayaknya agak-agak apa namanya ya, semua penyakit yang berat-berat itu kita tuh mikirnya apa bisa sembuh ya. Kok kita mikir-mikir pakai variabel hope segala gitu. Apalagi misalnya kanker stadiumnya udah stadium 2. Apa iya masih ada harapan gitu ya. Tapi memang di hasil penelitian Cindy ini ternyata hope ini tidak terlalu berperan sebagai mediator ya. Karena semua variabel yang Cindy pakai itu memang variabel yang positif semua. Resiliensi, kemudian juga satunya lagi Grit. Grit. Nah, itu kan dua-duanya memang walaupun nggak ada kata-kata hope-nya di dalam variabel tersebut, tapi ya ada kuat ya di situ. sinyal ya. Nah, iya sudah kuat gitu ya, sudah dibuktikan dengan beberapa penelitian. Nah, sedangkan kalau menurut saya nih, kalau orang punya resiliensi itu kan ketangguhan ya, ketangguhan dalam menghadapi musibah gitu ya, terutama musibah penyakit ini gitu. Dan tentu saja berbeda dengan grit. Kalau grit itu adalah ketekunan mencapai tujuan, yaitu tujuannya sembuh gitu. Nah, tentunya kalau dia cuma tangguh saja, tapi modenya cuma mode bertahan, tentunya akan sulit ya untuk mencapai grit. Nah, maka dari itu menurut saya sih perlu ada tengah-tengahnya juga, walaupun tadi hope nggak terlalu berperan, angkanya kecil, tapi mungkin bisa dicoba dengan variabel lain ya, yang di luar hope gitu. Apa misalnya gitu ya, supaya kita mengetahui gimana sih orang kok dari resiliensi bisa menjadi grit gitu. Walaupun tadi bisa langsung, tapi mungkin aja ada tengah-tengahnya yang harusnya ada gitu. Ya. Kalau menurut saya penyakit-penyakit pada wanita itu memang lebih banyak ya kalau dibandingkan penyakit laki-laki itu yang lebih ke arah misalnya autis, ADHD itu kan lebih ke arah pria ya. Nah, tapi kalau wanita itu lebih ke arah yang sosial emosi sebenarnya yang banyak diteliti. Mungkin benar banget ya yang saya dibilang bahwa kalau suatu penyakit akan mempengaruhi mental atau emosi kita juga sehingga memperparah penyakit itu. Walaupun tidak tertutup kemungkinan penyakit yang parah itu bisa disembuhkan memang. Tapi saya pernah membaca ya, ada seorang artis nih, artis Indonesia zaman dulu mungkin Pak Raja masih ingat,
namanya Titik apa ya? Titik siapa ya namanya ya? Rima Melati, bukan Titik, Rima Melati, Pak. Ya, Ingat Rima ya Pak, Melati. Rima Melati, aktris zaman baheula tuh. Nah, dia itu penyakitnya kanker ya. Istrinya Frans Tumbuhan, kalau nggak salah. Raja masih di mute, Pak Raja. Ya, gangguan sinyal ya. Kita tunggu dulu sampai mencair esnya. Nge-freeze dia. Iya. Jadi yang dibilang tadi itu oleh Ibu Riana itu adalah Rima Melati, seorang aktris ya, bintang layar lebar zaman tahun 70-an, 80-an. Ya, malah terpental ya. Oke teman-teman, jadi memang sebagaimana tadi dikatakan oleh Ibu Riana ya, faktor psikologis itu jelas berperan besar ya dalam kesembuhan seseorang. Sebetulnya apapun penyakit ya, apapun penyakit yang diderita seseorang sebenarnya variabel yang ditawarkan ini sangat tepat ya, cocok ya. Ibu Riana sudah bisa Iya, bergabung? mohon maaf Pak, ini internetnya mati-mati terus. Ya. Jadi saya tutup kamera, mohon izin ya Pak dan Ya, teman-teman. tidak apa-apa. Lanjutkan Ibu kalau masih ada lagi ya. Sampai dia bisa sembuh, padahal itu penyakit sudah stadiumnya udah tinggi ya. Kemudian dia bilang, saya sering berdoa. Dia bilang, ya saya sering berdoa supaya saya disembuhkan. Jadi ini ada spiritualnya juga ya. Dan kemudian dia berharap supaya dia sembuh. Kemudian dia mengubah gaya hidupnya yang tadinya makanannya kurang baik, kayak tadi mungkin ya junk food ya, sehingga dia menjadi vegetarian. Nah itu mungkin salah satu faktor yang bisa mendukung seseorang sembuh, adanya harapan mungkin ya. Kita kan belum tahu juga, ini hanya cerita Rima Melati ya. Adanya harapan dan kemudian juga dari segi spiritual ya berpasrah dirilah. Ini mungkin Pak Raja ahlinya nih. Bagaimana spiritualitas itu bisa berperan terhadap kesehatan mental seseorang ya. Iya. Ya terima kasih Pak Raja, Cindy, teman-teman. Mungkin ada tambahan penjelasan atau apa gitu. Terima kasih banyak Ibu Riana atas Sama-sama Pak. pencerahannya ya, sehingga memang seperti tadi sudah dikatakan Cindy ya, bahwa faktor-faktor itu ya, variabel yang sudah diteliti ini benar-benar ya sangat bisa diaplikasikan dengan bermacam-macam penyakit, apalagi penyakit yang berat-berat. Ditambah lagi dengan spiritualitas. Nah, barangkali mungkin menarik ya, menyangkut 3 variabel ini. Ini kan 3 variabel ini Mbak Cindy yang semuanya ada di dalam diri subjek ya. Nah, terpikirkah mungkin untuk membuat misalnya mediator itu ya faktor-faktor luar ya, dari luar diri, barangkali mungkin itu ya menjadi bahan diskusi menarik mungkin ya. Ya, jadi bisa ditampung dulu Cindy pertanyaan saya itu, tapi kita dengarkan dulu saudari kita Ine ya. Silakan Ine. Ya, terima kasih Pak Raja. Mohon maaf sebelumnya saya tidak bisa buka kamera Pak. Ya, nggak apa-apa. Iya, jadi pertanyaan saya seperti ini Pak Raja dan Kak Cindy. Jadi dulu saya sempat terdiagnosa PCOS Kak. Setelah kehilangan anak pertama itu ingin program hamil setelah kondisi fisik pulih. Kebetulan kita ikut program hamil gitu. Kenapa kok nggak hamil-hamil? Nah, kebetulan pas diperiksa, oh ternyata ada PCOS, makanya sulit hamil. Nah, tapi di situ saya nggak
paham bahwa oh PCOS itu adalah penyakit yang bahaya banget gitu, Kak Cindy. Saya nggak tahu, tapi setelah tadi dengar Kak Cindy share informasi terkait PCOS, oh ternyata agak bahaya ya gitu. Jadi makanya saya mau tanya sebenarnya sama Kak Cindy. Sebenarnya menurut teori ini PCOS itu seberapa gawat gitu menurut kacamata medis. Kemudian seberapa besar si PCOS ini berdampak sama kondisi psikologis seseorang gitu. Karena dulu itu saya terganggu itu hanya karena dokter bilang, oh pantas aja sulit hamil karena ada PCOS gitu. Nah, jadi saya nggak mikir, oh itu penyakit gawat atau yang lain. Jadi fokusnya cuma, oh ya udah mau hamil, ubah pola hidup, udah pokoknya gitu aja gitu, nanti pasti sembuh gitu. Nah, makanya saya bingung gitu Kak Cindy, ini apakah penyakit gawat gitu. Nah, kemudian apakah nanti bisa kambuh lagi? Karena pada saat itu setahun sih Kak menjalani pengobatan, minum obat segala macam, minum hormon, suntik dan segala macam gitu Kak. Itu memang sembuh Kak, sembuh. Jadi pada saat menstruasi itu juga mulai bisa jalan. Soalnya pada saat PCOS itu kita benar-benar nggak bisa jalan gitu pada saat menstruasi. Seminggu sebelum menstruasi dan pada saat selesai menstruasi, pada saat menstruasi itu kita benar-benar sakit banget, nggak bisa jalan gitu. Nah, setelah beberapa setahun lah mengalami ikut pengobatan, itu dia katanya lurus sendiri gitu melalui menstruasi. Memang ini PCOS ini cairan gitu ya Kak ya, bukan solid, bukan yang benda padat gitu ya Kak katanya. Jadi ya gitu Kak, saya mau tanya sih sebenarnya seberapa gawat sih menurut kacamata medis dan seberapa besar pengaruhnya terhadap kondisi psikologis seseorang dan apakah bisa kambuh menurut teori. Makasih Kak Cindy. Oke, terima kasih Mbak Ine. Boleh langsung dijawab, Mbak Cindy? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya, Mbak Ina. Untuk yang pertama, seberapa gawatnya? Kalau berdasarkan penelitian saya, sebenarnya PCOS ini sangat awam terjadi pada perempuan. Kalau apalagi perempuan yang produktif, yang PCOS ini bentuknya tuh seperti kista. Kista itu seperti gumpalan darah. Makanya ketika dok ada yang bilang itu akan luruh, itu karena kistanya tadi itu seperti kayak kalau kita menstruasi biasanya masih ada sisa-sisa di dalam rahim. Itu ada PCOS-nya. Sisa-sisa itu bisa menjadi kista. Dan ketika sudah di treatment, dilakukan suntik ataupun obat hormon tadi, itu akan luruh. Itu dibantu dari dalamnya. Seperti itu. Dan tetapi ketika mengalami, kenapa pola hidup juga sangat penting, karena ketika individu mengkonsumsi banyak gula seperti itu, gula tersebut akan membentuk suatu tumor lagi. Tumor itu kista itu seperti tumor, jadi bentuknya kecil-kecil. Tapi kalau PCOS yang mengganggu sel telur untuk bertemu dengan sperma gitu, jadinya dia sebenarnya dia bisa luruh. Dan kalau untuk bisa kembali atau tidaknya saya kurang tahu karena saya kurang mendalami dan saya berpikir seperti kurang mendalami penelitian tersebut apakah bisa kambuh. Tapi sejauh ini karena kalau dilihat-lihat itu berdasarkan pola hidup yang sehat juga, berdasarkan dengan apa yang kita konsumsi itu dapat menyebabkan kista, mau kista dimanapun, mau di rahim ataupun dimanapun, itu sangat berkaitan dengan pola hidup. Jadi menurut pemikiran saya seharusnya itu bisa timbul kembali karena pola hidup yang tidak sehat. Karena kista itu kan seperti tumor. Kista ini bisa menjadi suatu tumor ketika didiamkan lama-kelamaan. Dan kalau misalnya tadi dilihat ada anormia di slide sebelumnya itu karena adanya tumor kecil yang menghambat proses di reproduksi seperti itu, yang menyebabkan juga PCOS. Jadi ini sangat penting kalau misalnya dikonsultasikan lagi nih ke yang lebih paham, ke dokter misalnya, ke dokter kandungan, karena mereka yang lebih tahu seperti apa sih bentuk PCOS yang sebenarnya tuh, dan treatmentnya itu seperti apa juga, apakah bisa kambuh atau tidaknya. Karena kalau saya sendiri ini sebenarnya di luar penelitian
studinya saya sendiri gitu. Saya merasa kurang berwenang buat memberitahukan lebih lanjut karena saya bagian psikologi dan bukan medis gitu. Dan sementara untuk di bagian psikologisnya ini sangat berpengaruh karena kalau kita lihat perempuan ini kan sebagian besar kayak mementingkan citra diri yang positif dari penampilan. Sementara perempuan dengan PCOS ini cenderung pertama kita lihat bisa jerawatan. Jerawatan bisa menurunkan tingkat kepercayaan diri perempuan. Lalu yang awalnya tidak berbulu, yang kulitnya awalnya mulus, tiba-tiba seluruh badan bisa berbulu hingga ke wajah. Itu juga dapat menurunkan tingkat kepercayaan diri perempuan. Lalu juga apalagi tadi ketika individu mau memutuskan untuk melakukan program kehamilan, tetapi sulit, itu juga tekanan tersendiri bagi perempuan itu. Dan apalagi mendapatkan dorongan-dorongan tekanan sendiri juga dari lingkungan sekitarnya. Jadi hal tersebut dapat membuat individu stres. Stresor ini dapat kalau didiamkan saja, tidak ditangani, bisa menyebabkan gangguan psikologis yang lebih lanjut seperti depresi, kecemasan, dan lain-lain yang menurunkan kualitas hidup perempuan. Seperti itu. Oh baik Kak. Jadi bersyukur juga ya Kak, dulu tuh nggak terlalu tahu kalau ternyata PCOS ini adalah tumor gitu ya Kak. Iya, itu bisa jadi tumor. Oh oke. Thank you ya Kak ya. Iya, sama-sama. Ya, jadi ada juga berkahnya ya, ketidaktahuan ya. Ya, jadi ya tentang ketidaktahuan ini misalnya dengan yang tahu itu memang mempengaruhi kecemasan ya. Jadi ini sekedar intermezzo itu, ada seorang teman saya itu ahli fisika, tapi paling takut naik pesawat karena dia sudah tahu bagaimana mekanisme ya keseimbangan dan apa gerak-gerik apa pesawat dan mesinnya itu. Karena begitu tahunya dia dan bisa tahu segala kemungkinan terjadi menjadi takut. Jadi sementara kita ini yang tidak tahu ya menjadi santai saja ya begitu. Ya mungkin ada tambahan komentar dari Ibu Riana, Ibu. Iya, terima kasih Pak. Iya, ternyata justru ada mengalami PCOS ya. Jadi kita juga tahu lebih banyak pengalaman dari orang yang mengalami ya. Tadi saya ingat pertanyaan dari Tina ya mengenai bagaimana saya cara nyarinya gitu ya. Ternyata kalau di zaman sekarang itu nyari responden nggak susah-susah banget ya. Jadi karena di sosial media sudah banyak grup-grupnya juga. Ada grup penyintas bunuh diri, ada yang serem-serem gitu loh. Jadi memang sekarang orang makin terbuka gitu loh, nggak malu-malu lagi kayak dulu. Malah banyak orang ya, Tina dan teman-teman, yang justru mendaftar, padahal temanya tuh yang kayaknya harusnya sih nggak usah diungkapkan ke orang-orang ya, misalnya dampak perceraian terhadap kesehatan mental istri yang mempunyai anak balita gitu loh. Nah ini mahasiswa saya yang bikin tesis dengan metode kualitatif, itu juga sama mencarinya di media sosial dengan cara membuat poster. Bagi yang sudah bercerai dan mempunyai anak usia di bawah 10 tahun, misalnya gitu ya, apabila Anda berkenan akan saya wawancara gitu. Nah itu banyak yang daftar. Jadi akhirnya dipilih 5 orang berdasarkan yang banyak tadi. Jadi memang kayak aneh gitu loh, kok pada mau ya. Kalau zaman dulu tuh kita susah banget ya. Mudah-mudahan sih Tina nanti kalau ngambil data lagi nggak terlalu sulit ya. Apalagi sekarang orang ingin didengarkan gitu loh. Cari psikolog tuh susah. Jadi mahal. Jadi akhirnya mereka mau aja gitu. Karena di wawancara itu kayak healing gitu loh. Kayak healing. Jadi curhat ya kan, bisa mengurangi stres juga akhirnya. Ya terima kasih Tina, Pak Raja, Cindy. Ini Agung kayaknya mau tanya Pak Raja. Ya, terima kasih Bu Riana. Ya sama-sama. Silakan Saudara Agung Budi Prasetyo. Nah ini dari mewakili kaum pria ini. Menarik ini kita dengarkan pertanyaannya. Silakan Mas. Baik,
terima kasih Pak Raja. Suara saya terdengar, Pak? Bisa terdengar jelas. Baik. Oke, selamat sore. Terima kasih Pak Raja, Kak Cindy, dan Bu Riana. Saya izin bertanya mengenai PCOS tadi yang sudah dijelaskan ya. Nah, Kak Cindy, untuk Kak Cindy, PCOS itu sebenarnya kan baru juga ya dikenal di masyarakat luas ini. Mungkin banyak wanita yang sudah mengalami atau sudah tahu gangguan-gangguan seperti PCOS kayak ini. Namun Kak, yang ingin saya tanyakan adalah PCOS ini apakah bisa diturunkan gitu ya? Atau seperti keluhan yang diturunkan. Kemudian yang kedua, PCOS ini sebenarnya tuh seperti penyakit atau gangguan atau tergolong seperti kanker gitu Kak. Mungkin Kak boleh dijelaskan lagi. Terus kalau pada psikologi itu sebenarnya kalau wanita yang mengalami gangguan seperti PCOS ini, gangguan atau apa ya, gangguan psikologis yang muncul itu seperti apa sih Kak? Contohnya gitu, yang paling berat. Dan yang terakhir, selama penelitian dari Kak Cindy sendiri, kendala terberatnya apa Kak? Gitu. Terima kasih Pak Raja, Bu Ya, Riana, dan Kak baik. Cindy. Pertanyaan yang menarik ya, silahkan. Oke, terima kasih untuk pertanyaan. Untuk yang pertama tadi terkait dengan PCOS itu semacam tadi apa? Penyakit yang boleh diulang? Jadi PCOS itu seperti penyakit atau kayak gangguan aja gitu Kak? Atau sudah kategorinya seperti kanker atau tumor? Oke, Mungkin untuk yang pertama PCOS itu adalah penyakit sebenarnya. Penyakit tersebut terdapat di sistem reproduksi perempuan yang menyebabkan gangguan. Gangguannya ini dinamakan PCOS, tapi di dalam gangguan ini ada suatu kista yang berbentuk kecil-kecil tadi di dalam organ reproduksi perempuan, di dalam rahimnya. Kista yang berbentuk kecil-kecil ini mengganggu sistem reproduksi perempuan ya, untuk terjadinya menstruasi. Jadi masa suburnya juga jadi kesuburannya juga semakin menjadi berkurang. Dan berdasarkan yang saya baca, yang namanya kista ini bisa ketika pola hidupnya tidak sehat bisa menjadi tumor, dan tumor bisa menjadi kanker. Jadi kalau dilihat apakah bahaya, semua gangguan kan dimulai dari hal yang kecil ya. Kalau nggak ditanganin akan menjadi suatu hal yang besar. Jadi itu bisa menjadi hal yang berbahaya gitu untuk perempuan sendiri. Dan ukuran kista itu kan dari kecil bisa menjadi besar gitu. Dan ketika sudah besar mungkin itu akan lebih perempuan akan cenderung merasakan lebih sakit ketika menstruasi gitu. Untuk pertanyaan yang kedua boleh diulang? Tadi PCOS ini bisa diturunkan nggak sih Kak? Oh, menurun dari orang tua ke anak gitu. Berdasarkan penelitian, PCOS ini bisa diturunkan. Faktornya itu PCOS tadi ada yang karena pola hidup yang tidak sehat, ada hormon, dan ada juga genetik. Jadi ketika perempuan yang memiliki PCOS, ketika punya anak, kemungkinan dia bisa memiliki PCOS juga. Kenapa bisa diturunkan? Ya tadi karena genetiknya dari sel-sel di dalam dirinya juga udah ada rentan terhadap kista, rentan terhadap tumor, sehingga anak pun cenderung memiliki genetik yang seperti ibunya gitu. Jadi anak perempuan juga ketika ibunya punya PCOS, anak perempuan perlu diperhatikan dari pola hidupnya dari sejak kecil hingga dewasa gitu. Harus mengurangi junk food dan banyak untuk melakukan aktivitas yang produktif gitu. Dan untuk pertanyaan yang ketiga tadi terkait dengan pengambilan data ya. Kesulitannya di mana? Untuk kesulitan pengambilan data, untuk kesulitan dalam membuat tesis ini sebenarnya kalau di saya sendiri, pengalaman saya cukup berjalan dengan lancar ya, karena saya sebelum menyerahkan proposal tesis saya, menyerahkan judul saya kepada dosen pembimbing, saya sudah mencari tahu terlebih dahulu siapa subjek saya yang mau saya teliti, lalu
biasanya apa kekurangan mereka yang mereka tidak pernah bahas dan perlu saya bahas. Lalu baru saya berani berikan kepada dosen pembimbing jika menurut saya ini bisa berjalan dengan baik. Dan sebelumnya juga sebenarnya saya belum tertarik untuk ini bukan judul pertama saya di tesis ini. Sebelumnya saya memiliki judul lainnya, tapi terkait dengan kode etik di penelitian, jadinya saya tidak melakukan itu lebih lanjut, sehingga saya harus mencari lagi nih lebih lanjut. Apa sih yang penelitian yang belum jarang dilakukan? Ternyata ada nih grid ini sering dilakukan penelitiannya di bagian perusahaan, di organisasi, di sekolah. Tapi ketika grid diteliti di bagian medis, itu sangat jarang. Dan di Indonesia juga masih sangat sedikit. Sehingga saya memilih untuk meneliti grid sebagai variabel awal saya kepada perempuan dengan PCOS, seperti itu. Gimana Mas Agung membantu? Pertanyaan terakhir tadi Pak belum terjawab yang gangguan psikologis Ya. apa yang muncul Kak dari wanita yang PCOS ini? Iya, gangguan psikologis yang muncul dari gangguan PCOS ini. Pertama, tadi ada depresi. Kenapa individu bisa mengalami depresi? Karena tadi citra tubuh yang rendah. Mereka menganggap diri mereka tuh kurang berharga karena tampilan mereka, perempuan kan suka melihat penampilan. Mereka kurang percaya diri karena jerawatan tadi, karena buluan, atau karena mereka belum punya anak, sementara yang lain teman-teman yang lainnya sudah punya anak. Akhirnya mereka memutuskan untuk tinggal di dirinya sendiri. Mereka menarik dirinya. Mereka menarik diri dari lingkungan sosial, mereka merasa tidak berdaya, tidak berguna, di mana hal tersebut merupakan salah satu simptom yang dimiliki oleh individu yang memiliki masalah dengan depresi, gangguan depresi. Jadi, individu dengan PCOS cenderung rentan terhadap gangguan depresi dan juga cemas terhadap masa depannya seperti apa, apakah mereka bisa sembuh, dan cemas karena banyaknya tuntutan-tuntutan sosial yang mereka tidak bisa lakukan karena kondisinya mereka. Jadi cemas dan depresi ini merupakan gangguan psikologis tertinggi yang dialami oleh perempuan dengan PCOS. Gitu. Baik, luar biasa ya. Gimana Mas Agung? Terjawab Pak Raja. Terima kasih Kak Cindy. Ya. Sama-sama. Ya, Ibu Riana itu kelihatan tersenyum itu, mau menambahkan sesuatu tepatnya. Enggak, Pak. Bukan menambahkan, penjelasan Cindy sudah jelas sekali. Iya. Sampai ya, sehingga memuaskan bukan hanya Iya, penanya. memuaskan Pak, sehingga saya tersenyum. Bukan hanya memuaskan penanya, tapi juga pendamping ya. Iya. Ya, luar biasa Ibu Riana. Nah, itu tadi ada pertanyaan tadi dari saya, Cindy, kayaknya belum ditanggapi, menyangkut variabel apa itu ya, variabel hope yang juga bagian dari internal manusia ya. Nah, terpikirkah kira-kira membuat misalnya ada satu aspek yang dari luar ya, dari luar diri si subjek, misalnya lingkungan lah, atau yang mungkin bisa ya terbayang kira-kira begitu pertanyaan Pak Raja kira-kira, Cindy. Ya teman-teman silakan ya, nanti bertanya lagi, masih ada waktu kita sedikit lagi. Ya. Kalau untuk faktor lain yang menggantikan mediator hope itu dari faktor luar sebenarnya waktu saya meneliti juga saya belum kepikiran untuk faktor luar. Jadi mungkin teman-teman yang mau meneliti tesis bisa cari nih, bisa dikembangkan lagi penelitian ini untuk mencari mediator lain atau menghubungkan gangguan PCOS dengan faktor lebih eksternal, karena balik lagi tadi faktor eksternal kan juga cukup berperan penting ya pada perempuan, seperti dukungan dari suami, dukungan dari teman-teman sekitarnya yang mengalami gangguan yang sama, apakah itu bisa meningkatkan individu untuk lebih tekun dalam menjalani PCOS, dalam menjalani perawatan atau tidak gitu. Bisa dari dukungan sosial tadi. Iya. Artinya itulah menjadi tantangan peneliti berikut ya, kira-kira Cindy ya. Iya. Bisa kita katakan begitu ya. Jadi teman-teman, Anda lihat ya bahwa memang pertemuan kita sore ini bisa menjadi ya kesempatan menumbuhkan inspirasi bagi kita ya. Ya, angle bisa Anda
buat hampir yang sama nanti dengan variabel yang berbeda, dengan subjek yang berbeda. Nah, dengan demikian Anda diperkaya ya, begitu kira-kira. Salsabila bagaimana? Di mana suaranya? Immanuel Martin, Mega Ayu, tetap semangat. Yasmin, Mbak Nusaiba, Di absen ya Pak. iya, iya. Dengan Iya. kita sapa namanya kan seperti Pak Tommy kan, Iya. sapa namanya kan jadi beliau merasa dilibatkan, gitu ya. Saya tambahkan ya Pak, Ya, ya. tadi mengenai penjelasan Cindy atas pertanyaan dari Agung ya, dan juga pertanyaan Pak Raja tadi. Kalau variabel-variabel yang cocok menurut saya banyak banget ya yang bisa ditambahkan untuk menggantikan hope gitu. Bisa mediator, bisa juga moderator. Kalau kita lihat kan di negara kita Indonesia khususnya adalah negara timur yang sangat berpegang pada agama ya. Jadi mungkin kalau selama ini yang saya tahu tuh penelitian mengenai agama itu kadang-kadang nggak nyambung dengan penelitian psikologi ya. Jadi apakah terbukti? Kadang-kadang nggak terbukti ya. Ini yang saya baca nih, misalnya perilaku seksual ya dengan peran agama. Nah ini ternyata nggak ada peran. Ya itu penelitian yang saya baca tahun-tahun udah 10 tahun yang lalu ya. Mungkin ada perkembangan di tahun-tahun yang sekarang. Nah, kemungkinan besar kalau kita ganti menjadi spiritualitas itu akan berperan ya antara resiliensi dengan grit. Ya. Mungkin bukan mediator tapi moderator. Jadi untuk memperkuat suatu hubungan ya bisa dengan spiritualitas. Karena kalau kita tahu orang yang terkena musibah itu cenderung berdoa ya. Kalau di negara kita di Indonesia gitu yang dikenal sebagai negara yang penuh dengan spiritualitas. Nah, menurut saya ini sangat-sangat berpotensi banget. Di Indonesia tuh banyak sekali penelitian yang bisa kita lakukan karena memang kita tuh beragam banget gitu. Ada yang spiritualitas plus agama ya, religiusitas. Ada yang spiritualitas doang ya, tapi nggak beragama mungkin. Ada juga yang spiritualitas plus dengan adanya kepercayaan terhadap klinik ya, percaya terhadap dukun misalnya. Nah ini kan juga banyak di Indonesia. Ini peluang kita sebenarnya ya. Terus kemudian masih ada orang yang menganggap bahwa penyakit itu diciptakan karena kita itu mungkin berbuat salah ya. Itu kayak hukum karma gitu loh. Nah itu kan kita bisa teliti bukan di perkotaan tapi di pedesaan-pedesaan itu masih ada yang seperti itu bahwa ini adalah karma atau ini mungkin dosa yang pernah saya buat sehingga saya menjadi seperti ini. Nah itu menarik sekali menurut saya nih penelitian ini bisa dikembangkan dari hal-hal seperti itu ya, dari variabel-variabel yang bervariasi itu. Dan kemudian tadi Agung juga komen ya atau bertanya penyakit-penyakit apa sih atau variabel gangguan psikologis seperti apa yang banyak dialami oleh seorang wanita ya. Kalau dulu itu memang benar Cindy tadi bilang kecemasan dan stres itu sangat rentan pada wanita ya, terutama memang karena wanita itu banyak kalau di kepribadiannya itu kayak perasa ya kan, lebih sensitif, lebih peka. Nah itu juga memunculkan adanya banyak gangguan ya, karena jadinya kita tuh kalau apa-apa baper ya, kalau bahasa gaulnya baper ya kan, dibawa perasaan sehingga memunculkan stres. Nah, ada penelitian-penelitian zaman dulu yang menurut saya tuh perlu dikembangkan lagi di zaman sekarang. Misalnya nih, kalau zaman dulu katanya wanita itu memang rentan sekali dengan ide stres depresi ya. Dan kemudian kecenderungan untuk bunuh dirinya itu pada pria memang lebih gede daripada wanita. Tetapi dua-duanya itu mengandung masing-masing punya resiko lah bahwa wanita itu bisa bunuh diri, laki-laki juga bisa bunuh diri. Cuma kalau penelitian zaman dulu, kalau laki-laki itu kalau bunuh diri tidak ada yang berkata-kata, jadi langsung bunuh diri aja, ya kan? Tapi kalau perempuan membawa pesan-pesan, misalnya kayak sedih, kayak curhat, kayak pengen bunuh diri, tapi nggak jadi dilakukan karena perempuan itu pada dasarnya takut ya, kalau sampai menyakiti diri sendiri. Nah itu teori-teori yang zaman dulu. Pada pria dan wanita.
Tapi kalau zaman sekarang ternyata nggak seperti itu ya. Semua orang bisa melakukan bunuh diri seketika, begitu aja ya. Kalau yang Anda lihat kan fenomena yang baru-baru ini, ada seorang mahasiswi yang akan 2 hari lagi wisuda, dia lompat dari lantai 18. Nah, apa yang dipikirkan oleh orang itu ya, sehingga dia tuh nekat seperti itu. Walaupun katanya perempuan itu sangat-sangat sulit untuk melakukan bunuh diri, paling self harm ya, bukannya paling ya, keberaniannya dia tuh self harm, tapi nggak sampai bunuh diri. Nah ini menurut saya peluang banget untuk melakukan penelitian-penelitian seperti ini, Pak Raja dan teman-teman, terkait dengan adanya fenomena yang berbeda antara zaman dulu dengan zaman sekarang. Ya, tapi saya ingin mengingatkan lagi, tadi Cindy udah menyinggung juga, pernah ganti-ganti judul juga terkait dengan kode etik. Memang kalau di Untar itu kode etiknya agak-agak ketat ya. Jadi tidak boleh melakukan penelitian yang terkait kekerasan, baik terhadap diri sendiri maupun orang lain. Kemudian juga mengenai seksual itu nggak boleh, misalnya mau meneliti gay, lesbian, LGBT, perkosaan itu sangat dilarang. Kemudian juga yang terkait dengan anak-anak sangat diperhatikan, kemudian lansia juga. Jadi banyak deh rambu-rambunya. Padahal kalau di luar negeri penelitian itu bebas, mau apa aja bisa. Sehingga kita harus lihat juga peraturan-peraturan yang ada di Untar. Ya demikian Pak Raja, Cindy dan teman-teman, masukan atau tambahan dari saya. Ya, luar biasa ya teman-teman. Penjelasan dari Ibu Riana tadi benar-benar memperluas cakrawala kita terhadap penelitian ini, dan kemungkinan penelitian yang bisa dikembangkan berdasarkan atau terinspirasi dari tema penelitian saudari kita Cindy. Ada lagi yang mau bertanya teman-teman? Silahkan, jangan segan-segan. Yang jelas pasti ada waktunya nanti berhenti pertemuan kita ini, tenang aja, nggak usah khawatir. Akan diakhiri. Kalau sudah diawali pasti akan diakhiri pada waktunya. Iya. Jadi berhubung ada beberapa waktu lagi, waktu kita mungkin bagus ya, menarik menurut saya ya, Mbak Cindy, dari 241 responden kan yang Cindy dapatkan, banyak loh itu, tergolong banyak itu menurut saya ya, dan Banyak Pak. ya banyak banget itu, berarti ya mereka itu ya tidak segan-segan ya, tidak malu-malu ya mengakui dirinya itu memang penderita ya apa ini kan PCOS ini ya. Nah, yang menarik mungkin tadi sudah disinggung itu ya, kebanyakan dari mereka itu sebetulnya tingkat grade mereka itu bagaimana kira-kira Cindy, yang dari gambaran subjek yang masih kamu ingat? Mungkin ini bagus banget ya, sehingga mempengaruhi ya, mempengaruhi hasilnya, bahwa ternyata peran dari hope itu ya menjadi sangat kecil ya, tidak signifikan, karena memang grade-nya sendiri ya orangnya udah konsisten, tekun, ya udah nggak ada lagi di atasnya itu ya dari ketekunan. Kalau itu juga kita gunakan dalam studi misalnya, apapun dalam hidup kita, kalau dua hal itu kita udah miliki, wah semuanya akan gampang. Kita kira-kira gitu, Cindy. Silakan Cindy komentar. Kalau untuk dari 241 itu, grade mereka cenderung tinggi. Mereka untuk yang di bawah 4 tahun mereka cenderung tinggi karena masih cenderung cukup semangat untuk mengikuti perawatan-perawatan yang diberikan oleh dokter. Tapi ketika yang udah mulai bertahun, 4 tahun ke atas, cenderung rendah. Karena mereka udah merasa lelah mengikuti semua tahapan-tahapan nih perawatan-perawatan yang diberikan, tapi tidak ada hasil yang memuaskan. Pun kalau ada hasilnya, itu hanya tidak signifikan, seperti kerontokan rambut yang berkurang, tapi menstruasinya tetap tidak teratur, gitu. Jadi bervariasi juga hasilnya. Untuk setiap
lamanya individu mengalami PCOS yang awal-awal mungkin masih semangat-semangat, dan kebanyakan juga di penelitian ini di bawah 4 tahun yang lebih dominan dibandingkan yang di atas 4 tahun gitu. Oke. Jadi memang ya kalau mayoritas memang di bawah 4 tahun ya, dan Iya. masih semangat ya, grade-nya tinggi gitu. Jadi memang bisa dipahami lah ya, mereka itu semua masih semangat 45 gitulah ya, maju tak gentar. Nah, jadi nyanyi semangat 45 dan maju tak gentar, mundur gemetar gitu ya. Ya Ibu Riana mungkin ada komentar tambahan. Iya, Pak Raja pintar membuat peribahasa. Oi, supaya tidak bosan Ibu. Nah, walaupun sudah semakin sore kan tetap menarik gitu Bu. Ya. Iya, iya Pak. Ya. Tadi yang tadi Cindy bilang ya mengenai usia di bawah 4 tahun ya, penderitanya mengalaminya di bawah 4 tahun. Menurut saya tuh signifikan banget tadi diskusi kita sebelumnya bahwa peranan dari orang lain, significant others, dalam hal ini social support, itu sangat berperan loh. Jadi kalau menurut saya, ada baiknya kita meneliti tengah-tengahnya social support ya, dari significant others. Karena misalnya nih, tadi ya, saya mohon maaf dicontohkan Ina ya. Misalnya nih Ina tadi menderita PCOS, kemudian suaminya nggak mau tahu. Terserah deh kamu mau ngapain aja, dia berobat ke sana kemari, saya pokoknya nggak mau nganter. Ya, itu bagaimana? Apakah walaupun masih di bawah 4 tahun, misalnya baru setahun gitu ya, itu rentan banget mengalami depresi yang berat karena nggak ada dukungan dari orang terdekat. Nah, maka dari itu menurut saya sih kita masih perlu orang lain ya, terutama yang terkait dengan kesehatan mental gitu. Jadi peranan support, kemudian kita menjaga supaya lingkungan kita tuh saling mendukung, itu penting banget. Ini menurut saya FDI ini juga suatu hal yang mendukung ya, supaya kita semua saling terhubung gitu. Jadi tahu kalau mau nanya ini kemana, kalau mau minta bantuan ini ke siapa, kita tahu gitu. Nah ini yang harus diedukasi ya sebenarnya ya Pak ya, dari siswa atau anak-anak kita di rumah gitu ya. Jadi jangan takut kalau harus meminta bantuan, bukan berarti kita lemah, tapi kita juga perlu orang lain. Itu sih intinya menghormati orang lain. Gitu. Itu kayaknya Pak, menurut saya. Ya, terima kasih Ibu Terima Riana. kasih Pak. Ya, jadi memang kelihatan ya bahwa faktor atau dimensi sosial itu memang tetap dibutuhkan ya. Jadi memang ya inilah barangkali juga menjadi inspirasi bagi kita untuk penelitian lebih lanjut ya. Ya, kalau satu kata misalnya, ya barangkali sudah bisa kita lihat, tapi mungkin kalau dari Cindy sendiri, keterbatasan apa yang kamu lihat, yang Anda lihat dari penelitian ini? Ya memang tadi kamu katakan lancar ya, memang saya lihat juga sehingga bersemangat ya Cindy ya, lancar ya, memang itulah cita-cita kita ya, keinginan kita lancar semua. Kalau dari segi keterbatasan, adakah faktor tertentu yang Cindy lihat mungkin dan ini menjadi ya bahan pelajaran bagi kita ya, bagi teman-teman yang lain yang sedang berjuang untuk menyusun tesis. Mungkin sepatah dua patah kata tentang itu, Cindy. Baik Pak, untuk keterbatasan penelitian saya sendiri ada di bagian data kontrolnya kurang banyak, kurang bervariasi. Seperti mungkin hal yang mungkin sebenarnya cukup diperlukan seperti pendidikan dan status ekonomi. Sebenarnya kan ini juga sangat berperan pada kesembuhan individu. Ketika mereka memiliki ekonomi yang rendah juga akan berpengaruh pada gangguan psikologis, kondisi mentalnya mereka, dan juga berpengaruh terhadap perawatan yang mereka miliki gitu. Dan juga pendidikan ketika mereka mungkin pendidikannya tidak tinggi atau tidak memiliki pendidikan atau tidak memiliki pendidikan sama sekali, kan itu mungkin lebih cenderung kurang juga mendapatkan informasi-informasi terkait dengan pengobatan, sehingga kesehatan mental mereka mungkin lebih terganggu gitu. Di bagian itu masih perlu diteliti lagi gitu. Betul ya. Terima kasih Cindy. Ya,
Ibu Riana, kalau sudah senyum berarti udah lengkap itu artinya itu. Iya Pak, ini Iya, Cindy sudah merangkum semuanya sudah ya. merangkum semua. Iya. Ya, kalau saya nih lebih pada mungkin memberikan sekedar bukan nasihat ya, ya semacam apa ya namanya ya, anjuran ya, ajakan, anjuran bahwa kita harus selalu memperhatikan kesehatan mental kita masing-masing ya. Apalagi Anda calon-calon psikolog, Cindy sudah jadi psikolog. Jadi karena prinsipnya bagaimana kita bisa menolong orang lain dalam membantu mereka dalam memperbaiki kesehatan mental mereka, apabila kita sendiri sebagai psikolog, kesehatan mental kita terganggu ya. Bukan berarti kita tuh punya gangguan yang berat gitu ya. Karena ada hubungan atau kaitan yang erat antara badan dan jiwa ya. Artinya kita harus menjaga fisik kita masing-masing. Tadi Cindy bilang jangan makan junk food ya. Terus makan yang sehat, pola hidup yang sehat, karena itu sangat berpengaruh terhadap kesehatan mental kita sendiri. Contohnya kalau kita punya penyakit, tentunya kan menimbulkan stres dan kecemasan yang tinggi. Nah, jadi pertama, jaga kesehatan mental kita masing-masing, ya. Yang kedua, kita harus punya social support link. Jadi kalau ada apa-apa, kita bisa cerita, bisa curhat, kemudian saling berbagi ya pada orang lain. Terus yang ketiga, mungkin yang penting itu adalah bagaimana kita mempunyai strategi coping ya. Kalau kita ternyata cemas karena berbagai macam hal, kita harus tahu saya itu harus ngapain ya. Nah ini penting banget. Karena strategi coping itu kan kalau pada orang-orang yang masih muda itu kenceng banget problem fokus copingnya. Jadi kalau misalnya saya begini, saya harus begini. Jadi pikirannya itu sangat logis gitu. Sedangkan dalam kehidupan tidak semua bisa diselesaikan dengan hal-hal yang logis. Jadi perlu juga yang emotion focus coping. Jadi dua-duanya harus kombinasi. Nah, itu yang harus kita ketahui juga, biasanya kita menyelesaikan masalah dengan cara apa. Terus sebaiknya kalau memang tidak berhasil harus diubah dengan cara apa, dan seperti itu ya Pak. Jadi menurut saya kesehatan mental sangat penting dan harus kita usahakan supaya tetap sehat ya. Walaupun kita sedang sakit misalnya gitu. Ya itu aja Pak anjuran saya. Terima kasih Pak Raja, teman-teman semua. Terima kasih banyak Ibu Riana. Jadi ringkasnya, walaupun fisik sehat tapi jiwa sehat, gitu kira-kira ya. Mental sehat, wah luar biasa. Lalu akibatnya karena mentalnya sehat, lama-lama fisiknya jadi sehat. Nah itu yang bisa kita petik dari sore hari ini. Tidak terasa saudara-saudara, waktu sudah mendekati akhir ya. Kita ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Ibu Riana, Mbak Cindy, sudah memberi banyak impuls dan pelajaran bagi kita pada sore hari ini. Nah, seperti biasa, seremoni kita berikutnya adalah menyerahkan sertifikat ya. Yang pertama kita berikan kepada Ibu Riana, Dr. Riana Sahrani, MC Psikolog, sebagai narasumber pada kegiatan FDI kita pada hari ini 5 April 2023. Kami dari tim FDI dan pimpinan program studi mengucapkan terima kasih Ibu Riana. Mohon diterima Ibu. Terima kasih Pak Raja dan tim, saya terima ya Pak. Ya, terima kasih. Yang berikutnya kita sampaikan sertifikat yang kedua kepada Cindy Arlinda Kristanti, MC Psikolog, sebagai narasumber pada hari ini, FDI kita edisi 5 April 2023. Terima kasih. Silakan diterima Mbak Cindy. Terima kasih Pak Raja, saya terima. Ya, terima kasih. Dengan mereka terimanya sertifikat ini berakhirlah acara kita, tapi satu acara yang terakhir yang tidak kalah pentingnya adalah sesi foto keluarga. Silakan ya Saudari Tina Hartina menyiapkan, atau siapa juru potret kita. Iya, baik. Saya Saya posenya yang terbaik. Kalau masih bisa membuka kamera boleh, silakan.
Ya, selamat sore para peserta, mohon membuka kameranya untuk kita dokumentasi kegiatan FDI pada sore hari ini. Baik, masih ada yang mau buka kamera? Supaya nanti nggak geser-geser. Iya. Oke, saya akan mulai dari halaman pertama, senyum manis, 1, 2, 3. Kalau yang pertama senyum manis, yang kedua senyum Pepsodent ya. Oke, yang slide kedua senyum Pepsodent, 1, 2, Ini Mas, senyum 3. Pepsodent. Iya, sudah, terima kasih. Oke, terima kasih untuk kita semuanya. Selamat sore. Terima kasih Mbak Hartinah dan teman-teman. Ibu Terima kasih Pak Raja, Diana, Cindy, sama-sama Bu. Tina, dan teman-teman semua ya. Terima Terima kasih kasih Pak Cindy. Raja, Bu. Ya, baik. Masih Bu Diana. Nana, Cindy, Ya. Pak Raja. Ya, selamat sore semuanya. Saya izin ending meetingnya ya Pak, Bu. Oke, Iya, baik. iya Tin, Ya, ya, makasih Tin. ya, ya.